Yo, everybody, welcome back to Cerita Sansan. Pada kesempatan kali ini, Cerita Sansan akan membahas sebuah kisah mistis dari urban legend. Tepatnya di kota Surabaya, ada sebuah rumah megah yang bernama Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo merupakan salah satu tempat yang dikenal sangat mistis dan juga menyeramkan. Bahkan sampai dijuluki sebagai rumah paling angker di Surabaya maupun di Indonesia. Dan semua itu tak lepas dari beberapa mitos dan juga kejadian-kejadian aneh di rumah yang memiliki 3 lantai tersebut. Banyaknya saksi mata yang pernah merasakan hal-hal ganjil di rumah hantu Darmo tersebut, mulai dari melihat sebuah penampakan wanita berbaju putih. Ada pula penampakan makhluk hitam besar, penampakan nenek tua menyeramkan, hingga penampakan siluman ular. Konon, rumah yang terletak di kawasan perumahan elit Darmo, Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Puncak Permai 2, nomor 26. Dahulu adalah rumah yang dihuni oleh satu keluarga, yang dimana mereka terkenal sangat kaya raya. Dan menurut beberapa versi cerita dari masyarakat sekitar, keluarga tersebut dikenal memiliki perjanjian dengan makhluk gaib, atau bisa dibilang sebagai pesugihan. Terlebih apabila setiap malam Jumat Kliwon, konon kabarnya, keluarga Darmo ini sering menyerahkan sebuah tumbal yang berupa nyawa manusia. Namun di suatu hari, keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal manusia dan menggantinya dengan seekor hewan. Di situ pula keluarga tersebut telah melanggar sebuah perjanjian dengan makhluk gaib itu. Dan konon, sikap curang itulah yang menjadi awal malapetaka bagi sang pemilik rumah. Lantaran takut petaka itu akan segera terjadi, keluarga tersebut pun akhirnya bergegas pergi ke luar pulau dengan menaiki kapal pribadinya. Karena menurut mereka, kutukan tersebut tidak akan berlaku ketika mereka sedang berada di laut ataupun di luar pulau. Namun naas, saat di dalam perjalanan, tepatnya di tengah-tengah laut, kapal yang mereka tumpangi harus tenggelam. Dan kabarnya, sampai saat ini pun, jasad maupun kapalnya hilang dan belum diketemukan. Dan di balik itu ternyata dikabarkan pula, masih ada 2 orang anggota keluarga tersebut yang tidak ikut pergi saat itu, yakni seorang bayi dari sang pemilik rumah dan juga sang pembantu yang tidak ikut kala itu. Hanya saja keberadaan mereka tidak diketahui sampai saat ini. Akhirnya cerita pun terbagi menjadi beberapa versi. Ada yang mengatakan mereka dibunuh dengan cara yang sangat ganjil, dan ada pula yang mengatakan bahwa bayi itu tetap tumbuh dewasa hingga kini. Singkat cerita, rumah tersebut pun sempat disewakan kepada keluarga lain. Akan tetapi, kemudian keluarga tersebut pun sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan gaib, dari mulai penampakan hingga sebuah teror. Setelah itu tak lama berselang, keluarga itu pun dikabarkan tewas, dibantai dengan cara yang tidak wajar. Dari cerita tersebut, muncullah sebuah persepsi di kalangan masyarakat sekitar, bahwa siapapun yang tinggal ataupun menempati rumah hantu Darmo akan terkena sebuah kutukan. Dan pada tahun 1997, rumah tersebut pun sempat mengalami kebakaran. Tidak diketahui pula apa penyebabnya, yang ada hanya meninggalkan puing-puing bangunan yang hancur terbakar dan semakin rusak termakan zaman.
Kemudian setelah itu sering pula terlihat ada seorang perempuan yang kerap kali menaburkan bunga di sekitaran rumah tersebut. Khususnya pada setiap malam Jumat Kliwon. Konon menurut masyarakat sekitar, perempuan itu adalah sang bayi yang telah tumbuh dewasa. Perempuan itu pun sering terlihat hanya duduk di dalam mobil, dan hanya supir ataupun pembantunya lah yang turun untuk menaburkan bunga di sekitaran rumah tersebut. Semua tentang perempuan itu pun akhirnya menjadi sebuah misteri sampai saat ini. Benar atau tidaknya, ia adalah anak dari sang pemilik rumah yang dahulu masih bayi. Dan dilansir dari tribunmadura.com, rumah hantu Darmo Surabaya saat ini sering dijadikan lokasi kriminal hingga pesugihan. Dan kondisi rumah tersebut saat ini nampak sangat usang dan juga menyeramkan. Rumah yang berdiri di tanah seluas 1.500 meter persegi itu pun hanya memiliki satu pintu masuk yang berada di sisi sebelah selatan. Selebihnya halaman rumah saat ini telah banyak ditumbuhi semak belukar liar yang terlihat makin mengkultuskan nuansa magis di rumah kosong tersebut. Kejadian-kejadian goib nan janggal pun sering terjadi, sampai-sampai rumah Darmo sempat ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Terlebih lagi, kisah rumah Darmo pun sempat diangkat ke sebuah film horor di beberapa tahun yang lalu. Memanglah rumah terbengkalai selalu memiliki kesan mistis dan aura-aura negatif tersendiri. Ditambah lagi dengan histori awalnya yang memang sudah sangat menyeramkan. Berbagai penampakan menyeramkan pun seringkali terlihat di rumah hantu Darmo tersebut sampai saat ini. Bahkan sering ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh beberapa konten kreator dan juga warga sekitar ketika mereka berada di rumah hantu Darmo itu. Dan salah satunya yakni kisah mistis dari konten kreator horor yang melihat penampakan-penampakan yang sangat aneh hingga teror ekstrim yang dialaminya selama ia berada di dalam rumah tersebut. Kira-kira gimana kisahnya? Kita lanjut di part 2.